spesifiknya? Ya, forum sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan ini berdasarkan Perpres 121 tahun 2022. Tugas kami adalah mengawal pembangunan dan otonomi khusus di Papua untuk 20 tahun ke depan. Hari ini kami Badan Pengarah menemukan hasil sinkronisasi dan evaluasi. Kami temukan bahwa di bidang penganggaran ada dana yang pada tahun 2023 yang lalu, 2024 yang lalu sebesar 81 miliar itu untuk kegiatan pembangunan di kawasan konservasi di 5 distrik itu sekitar 81 miliar atas dasar ternyata syarat salurnya tidak memenuhi syarat, yaitu titik koordinat dari pembangunan 4 distrik di wilayah konservasi tadi. Atas dasar itu dan juga desakan masyarakat yang ada di daerah konservasi, mereka tetap menjaga alam, tapi mereka juga ingin hidup. Infrastruktur menjadi salah satu persyaratan untuk membuka akses tadi. Di mana kita membangun pendidikan dan kesehatan, maka jalan dan jembatan menjadi. Salah satu kunci kita adalah memohon untuk review terhadap RTW, kemudian izin pinjam pakai kawasan, dan terakhir kita punya hasilnya adalah jalan inspeksi. Inilah pertemuan kami. Terima kasih Pak Bupati bisa hadir. 2 pejabat yang menentukan bisa keluarnya izin pinjam pakai ini, mereka juga hadir. Dan mungkin lebih jelas nanti kita dengan suaranya Pak Bupati. Ya Bapak, satu lagi, berarti ini akan terus dikawal ya Bapak? Tetap kami akan kawal. Bupati sendiri sudah sampai ke Menteri Sekretaris Negara. Saya akan lewat Wakil Presiden. Beliau lewat Menteri Lingkungan Hidup. Menteri-menteri terkait. Jadi mulai dari Gubernur kita akan datang. Pak Kepala Dinas saya akan lapor ke Gubernur, kami cek lapor ke Gubernur. Kemudian kami lanjutkan sampai kementerian lembaga terkait sesuai dengan kewenangan. Bicara konservasi itu kewenangannya kementerian. Bicara lingkungan hidup di dinas daerah. Jadi lahan, hutan, dan lain sebagainya ada punya kewenangan. Ada kewenangan gubernur, bupati, wali kota, tapi juga ada kewenangan kementerian. Ya, kita akan kawal terus. Tadi lihat kami sudah susun timeline, jadwal, sehingga siapa bertanggung jawab untuk apa, sehingga kita harap semua instansi terkait bisa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini. Sehingga kita harap terutama menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat Tambro dan sekitar. Terima kasih Bapak. Pak Bupati, sedikit terkait dengan pertemuan hari ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk diketahui bahwa Kabupaten Tambrau memiliki 80% luas wilayahnya terdiri dari kawasan konservasi dan hutan lindung. Untuk mengakses pembangunan di kawasan ini perlu kerjasama terkait lembaga-lembaga terkait yang memang memiliki kepentingan pengelolaan kawasan yang ada di dalamnya. Kita pemerintah daerah berkewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Tambrau, tetapi juga yang ada di dalam kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung ini. Jadi sampai hari ini kawasan masyarakat yang ada di 5 distrik di kawasan konservasi ini belum terakses masalah kriteria isolasi yang jalan. Oleh sebab itu kami datang kepada instansi terkait dalam hal ini BKSDA Provinsi Papua Barat Daya dan juga Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pertanian Provinsi. Terutama terima kasih juga kepada BPPD yang telah menginisiasi pertemuan hari ini supaya kita duduk bersama-sama mencari solusi terbaik, berdiskusi sehingga kita sama-sama bagaimana cara mengatasi permasalahan masyarakat yang ada di dalam kawasan ini. Masyarakat ini perlu mendapatkan akses transportasi yang baik sehingga pelayanan dasar bagi masyarakat yang ada di sana, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ini boleh terlayani dengan baik. Kami pemerintah daerah Kabupaten Tambrau tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan ini sebagai kawasan lindung, kawasan konservasi yang memiliki potensi besar untuk memberikan ruang terbuka hijau bagi
biosfer bumi ini, terlebih juga di dalamnya ada kawasan potensi keanekaragaman hayati, flora, fauna, dan juga semua yang berpotensi yang ada di alam ini untuk menjadi suatu keberlanjutan dalam kehidupan di luar. Pak Bupati, mungkin 5 distrik tadi itu distrik mana saja Pak, dan sudah sejak kapan itu terisolasi Pak? Itu sejak masih dalam kita Kabupaten Tambrau terbentuk berdasarkan Undang-Undang 56 tahun 2009. Sebelum itu kawasan ini sudah dihuni oleh masyarakat yang masih bergabung di Kabupaten Sorong, dan distrik-distrik ini sudah ada sejak itu. Setelah Undang-Undang Nomor 56 tahun 2009 ini memetakan Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten definitif dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013, sehingga wilayah Tambrau dari distrik Kasih sampai distrik Selengkai dan masyarakat yang ada di situ semua berada dalam kawasan wilayah Kabupaten Tambrau yang harus kita layani, dan ini sudah ada sejak provinsi ini, bahkan masih satu provinsi yaitu Irian Jaya waktu itu mereka sudah ada di sana. Terima kasih Pak Bupati. Pak, dari BKSDA sendiri, Beliau yang menentukan. seperti apa lanjutannya nanti Pak untuk menentukan wilayah kawasan Tambrau ini merupakan kawasan konservasi yang nanti akan dibangun jalan gitu Pak? Ya, baik. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada BP3 OKP ya, Pak Oto ya, sudah menjembatani kepentingan kami di konservasi dengan kepentingan Pak Bupati sebagai pemangku wilayah gitu ya, pemegang mandat otonom daerah. Nah, jadi tadi disampaikan bahwasanya ada sekitar 600.000 hektar lebih kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Tambrau, di mana di 600.000 hektar itu ada beberapa titik ya, ada beberapa titik yang sudah ada masyarakatnya sejak dulu kala gitu ya, sejak dulu kala, dan kondisi mereka terisolir dari akses, yang mengakibatkan dari sisi pendidikan dan juga kesehatan jadi bersoal. Nah, jadi atas dasar itu kita bertemu dijembatani oleh BP3 OKP ya. Nah, tadi sudah diperoleh kesepahaman bahwasanya ada instrumen ya, aturan terkait dengan kondisi yang bersoal yang di lapangan. Jadi keberadaan masyarakat yang ada di sana itu bisa diakomodir ya oleh pemerintah di dalam kawasan konservasi, yaitu di blok khusus. Kemudian untuk membuka akses isolasi tadi kan begitu ya, itu nanti bisa juga diakomodir di dalam perjanjian kerjasama ya, perjanjian kerjasama strategis tak terelakkan namanya. Nah, jadi tadi kami sudah meminta juga terhadap Pak Bupati agar ada master plan untuk pembangunan jalan tersebut, sehingga nanti atas dasar itu kami coba overlay dengan peta kawasan dan juga penataan blok, dan ketika bloknya memang sudah sesuai gitu ya, kita akan proses untuk pertimbangan teknis dan akan diajukan ke Menteri untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan. Jadi setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan nanti kita akan bekerja sama antara Balai Besar KSDA Papua Barat Daya dengan Bupati Kabupaten Tambrau. Nah, setelah kerjasama itu ditandatangani kedua belah pihak, baru nanti dilakukan pembangunan. Jadi tidak ada persoalan lagi. Pak, tadi berdasarkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sendiri, kira-kira itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau masalah proses ya kita kawal biar cepat. Kita akan kawal biar cepat. Makanya tadi di dalam diskusi sudah disepakati Pak Bupati akan membuat tim kecil gitu ya, tim kecil, sehingga proses untuk kerjasama ini bisa kita lakukan dengan cepat. Terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi sendiri, kita seperti apa Pak nanti? Ya, dari provinsi pertama Tambrau dengan Maibrat ini masuk kawasan miskin ekstrim. Sudah miskin baru ekstrim lagi. Apa penyebabnya? Salah satu yang disebabkan adalah
masyarakat tidak berdaya karena di dalamnya ada kawasan konservasi, kawasan lindung dan produksi. Ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan. Ya, tadi kalau di konservasi tadi sudah ada mekanisme kerjasama di kami untuk lindung dengan produksi, mekanisme penggunaan kawasan hutan itu bisa. Dan untuk hal ini kami sudah ketemu sebenarnya dengan Pak Sekjen Kementerian Kehutanan, dan itu diperbolehkan sepanjang dari Kabupaten Tambrau menyiapkan master plan, misalnya jalan, master plan jalan. Jadi itu disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa tidak boleh dibuat tahun ini dulu, nanti tahun depan lagi. Tapi kalau bisa 20 tahun. 20 tahun atau 10 tahun sekaligus. Dan itulah yang dipakai, diusulkan dan dikeluarkan dalam satu SK. Dan ini kita akan kawal, karena bagaimana masyarakat ini mau membangun, tapi tidak bisa. Dan kita bersyukur, masyarakat Tambrau itu masih baik. Kalau mereka bikin konflik, ini akan terjadi konflik tenurial. Sehingga kami berharap juga kepada pihak kementerian nanti juga kami menyampaikan ke Komisi 4 DPR RI, Pak Robert Kardinal, untuk ikut mengawal, mendampingi tim kecil yang sudah disepakati kita bentuk, sehingga masyarakat ini bisa sejahtera dengan hutannya. Kita taruh kawasan hutan di sana, tetapi tidak ada jaminan, tidak ada reward, tidak ada penghargaan. Nah, ini juga jadi catatan tersendiri yang nanti sedang kami. Nah, pada prinsipnya dari provinsi kami mendukung pembangunan jalan dengan mengikuti prosedur, tahapan dan ketentuan yang ada. Mungkin seperti itu. Dan Papua Barat Daya lagi lakukan peninjauan kembali terkait RT RW. Nah, mekanisme pelepasan kawasan juga bisa saja dilakukan. Nah, ada dua hal yang bisa dilakukan melalui RT RW atau melalui parsial. Nah, itu tinggal kembali ke daerah, dilihat kebutuhan dan kepentingannya di mana. Tapi kerjasama dengan pinjam pakai kawasan itu peluang yang lebih cepat bisa kita kawasan. Terima kasih Bapak. Baik.